Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk sekarang pada hadis yang ke-23. Fi syu'abil iman, di dalam cabang-cabangnya iman. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Al-Qaimi, dialah Allah yang mengurusi ala kulli nafsin, atas setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa-apa yang jiwa itu berbuat. Ini kasabat, fa'ilnya nafsun. Ad-daimi, yang mana Allah adalah zat yang selalu kekal. Wa maktubul fana'i, yang telah ditetapkan al-fana'i, yang akan tidak kekal. Kepada siapa tidak kekal ini? Mansubun ilal bariyati, yang dinisbahkan ilal bariyah, kepada makhluk, kepada manusia. Kaifama, bagaimanapun itu manusia, intasabat, tergolong, ternisbahkan, ternasabkan kepada siapapun. Maktubul fana, jadi tertulis fana kepada al-bariyah. Tapi Allah al-qadiri, al-qadiri, yang maha mampu ala, atas tanfidhi muradihi, tanfidhi pelaksanaan, muradihi, segala keinginan Allah, fiha, di dalamnya itu al-bariyah. Radiyat bidalika, baik al-bariyah itu ridho, bidalika dengan itu, am ghadibat, ataupun tidak ridho. Jadi ridho, tidak ridho, fana. Itulah. Kita cuma mengusahakan supaya hidup kita ini bisa dalam keadaan yang baik. Anak kasih contoh paling gampang. Orang olahraga itu tidak akan menutup dari kehendak Allah yang menjadikan manusia ini pasti fana. Cuman itu usaha manusia agar ibaratnya hidup di dunia ini tidak nyusahkan orang. Nah, ya. Kalau sekarang rame itu ya, goes. Ya. Goes ini atau nge-gym dan lain sebagainya. Terserah, tidak ada masalah. Untuk ngelatih otot. Ya. Anak buatkan statusnya kemarin ya. Ya, itu memang secara hakikatnya seperti itu, tapi tidak bisa menutup maktubul fana. Tertulis tidak kekal. Kalau memang ada yang kekal, ya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita minta panjang umur, sehat. Tapi kalau masalah kembali ke hadrat Allah, pasti panjang umur, sehat insya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu, yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu untuk Allah, syahadatan, satu persaksian yang halat, aisakanat, yang berada, yang menetap, fil qulubi, di dalam hati-hati manusia, diungkapkan dengan apa? Wa alal alsinati halat, ai talafat, bukan talafat,
talafad. Dan di atas lesan halat terucap. Jadi kita pengikraran dengan lesan. Tujuan bukan lesan, hati. Untuk membantu hati supaya bisa menetapkan makna persaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah, dikuatkan, dibantu dengan lesan. Gitu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi sungguhnya sungguhnya Tuhan kami Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah dan utusannya Allah, alladzi yang sabatat, yang telah tetap apanya? Siyadatuhu, kepemimpinannya itu Nabi Muhammad qabla ijadil basyari, sebelum pemwujudan manusia. Wa wujibat, dan diwajibkan lahu untuknya Nabi Muhammad apa itu? As-salatu wassalam. Ya, mungkin ada cetakan yang wa wujibat langsung sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, wa wujibat lahu as-salatu wassalam. Makna diwajibkan ini yaitu kalau kita melihat kepada sholat. Ketika sholat wajib mengucapkan sholawat. Kalau tidak mengucapkan sholawat, tidak masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alih, dan atas keluarga. Wa ashabihi, dan atas para sahabatnya. Ma tola'at, semenjak muncul syamsun, matahari. Wa gharabat, dan semenjak matahari masih tenggelam. Kiamat. Ini persaksian. Makanya doa. Semoga persaksian itu, persaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, itu ada dalam diri kita, yang memang ada itu sebelum terjadinya kiamat. Kapan itu kiamat? Kalau matahari sudah tidak muncul. Kalau matahari sudah tidak tenggelam. Makanya di sini tutup dengan apa? Amin. Istajib dakwatana. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Karena apa? Ini merupakan pernyataan tapi maknanya adalah doa. Itulah. Jangan sampai berubah. Nabi Muhammad hamba dan utusan. Bukan berpindah jadi anak Tuhan. Enggak. Hamba dan utusan. Itu. Masuk kepada hadis yang ke-23. Ya. Itu langsung dibaca, ditulis itu hadisnya ya. Hadisnya tulis. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Bersuci merupakan separuhnya iman. Walhamdu, dan pujian lillahi untuk Allah, tamla'u, memenuhi al-mizana, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah alhamdulillah, tamla'u, memenuhi ma bainas samawati, apa-apa antara langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sodako itu bukti. Wasabru diyaun, kesabaran itu cahaya. Wal Qur'anu, Al-Qur'an, hujjatun laka au alaik. Hujjatun laka, bukti yang baik, na'udzubillah, au alaik, atau bukti yang tidak baik. Kullun nasi, ini kalimat intinya di sini. Kullun nasi, semua manusia, ya'adu, masuk pagi hari. Setiap pagi hari itu manusia dua yang dilaksanakan di antara dua ini. Yang dilaksanakan satu di antara dua. Apa itu? Faba'i'un nafsahu
maka dia menjual dirinya. Artinya apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Famu'tikuha. Kalau dia menjual itu jiwanya kepada ketaatan, berarti hakikatnya famu'tiku, maka dia membebaskan itu nafas, membebaskan jiwanya dari apa? Siksa Allah. Aumubikuha, atau justru berbuat kemaksiatan. Berarti dia menjual dirinya, melaksanakan kemaksiatan untuk diganti dengan adab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Muslim. Al-haditsu tsalitsu wal 20. Hadis yang ke-23, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan separuh iman. Apa yang dimaksud bersuci ini? Al-muradu bit-tuhuri al-wudu. Al-wudu'u. Al-muradu bit-tuhuri al-wudu'u. Yang dimaksud dengan bersuci di sini yang pertama adalah berwudu. Qila, ada pendapat yang mengatakan maknahu, artinya yantahi tad'ifu sawabihi, akan sampai tad'ifu pelipatan sawabihi, pahalanya dari bersuci itu, ila nisfi, kepada separuh ajril iman, separuh, setengah pahala dari iman. Karena apa? Karena dengan bersuci itu kita bisa melaksanakan ketaatan sama Allah. Sholat harus dengan bersuci. Meskipun baca Quran itu meskipun boleh tanpa bersuci, tapi pahalanya tidak sempurna. Gitulah. Makanya dikatakan yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman, bersuci ini sudah melaksanakan separuh iman, karena biasanya kalau orang bersuci pasti akan sholat. Berarti kalau dia bersuci separuh, sholat separuh, imannya sempurna. Itu maksudnya. Ini makna kalimat yantahi tad'ifu sawabihi ila nisfi ajril iman, yang akan sampai pelipatan pahalanya bersuci sampai kepada separuh pahala keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang kedua. Waqila, pendapat yang kedua, al-imanu, iman itu yajubbu, ayam sahu, menghapus, ma qablahu, apa-apa yang telah berlalu darinya, ma minal khotoya, dari berbagai kesalahan. Maka dari al-wudu, seperti itu juga wudu. Karena kita orang kalau wudu, kita membasuh wajah kita, dosa yang di wajah kita luntur. Kita membasuh tangan, kita mengusap kepala. Makanya sunnahnya mengusap kepala seluruhnya, diusap kepala. Kemudian telinga, kemudian leher. Tidak apa-apa. Ada yang mengatakan tidak boleh leher, tidak apa-apa, gunakan leher. Insya Allah aman dari ghillun yaumal qiyamah, rantai di hari kiamat. Makanya kita orang tidak boleh kalau diem dong ini. Nah, ini tidak boleh, makruh. Hal seperti ini makruh, perbuatan seperti ini. Meletakkan tangan di bawah leher gini. Tapi memang kesel-kesel enak ingin memang ya. Tapi ini kenapa? Ini, naudzubillah, ini gambaran kalau orang digiring ke neraka. Ketika ditali tangannya, ini sampai bawah dengan merangkak, dijerongkok nanti, naudzubillah. Jadi yang pertama kali jatuh itu kan tidak bisa gerak kepalanya. Nasiyatin kadhibah. Nasiyah, kepala ini, pucuk kepala yang kadhibah. Nas'alullah salam al-afiyah, yang penuh kebohongan. Wa kadzalika al-wudu. Begitupun wudu. Walakin, akan tetapi, al-wudu'u, wudu itu tatawaqqafu sihhatuhu. Ya, wudu itu tidak sah kecuali alal iman. Artinya apa? Kalau orang tidak iman kepada Allah, meskipun dia berwudu, tidak memberikan efek apapun. Makanya dikatakan apa?
Setiap ibadah itu syarat yang pertamanya itu harus Islam. Bukan hay'ah, bukan gerakan. Ada orang sholat dengan ruku, dengan i'tidal, sujud 2 kali, duduk, sempurna. Tapi tidak iman. Ya bukan sholat, olahraga. Tapi kalau melaksanakan dengan iman, dapat dua-duanya. Makanya menjadi apa? Fasoro nisfa. Maka menjadi nisif separuhnya. Tinggal apa? Setelah wudhu, sholato. Kemarin ketemu satu orang, duduk itu yang paling sesuai dengan kesehatan. Duduk yang paling sesuai dengan kesehatan, duduk tawarruk. Nah, duduk ini. Duduk tawarruk. Ini duduk tawarruk, duduk paling sesuai kesehatan. Karena apa? Bentuk postur yang ada di belakang ini, tulang belakang lurus sempurna. Di sholat. Di mana? Di sholat. Apa no. Aku sholat untuk kesehatan ojo. Aku sholat untuk ibadah sama Allah. Sedangkan kesehatan itu bonus, bukan tujuan. Ya, akhirnya ingat kan, Syekh Kamil Salim ketika ibadah sama Allah dalam keadaan duduk tawarruk. Orang-orang soleh kalau duduk dengan tawarruk ini. Itu. Wakila al-muradu bil iman as-salah. Ada yang mengatakan yang maksud dengan iman itu ya sholat. Kalau orang sholat punya iman. Kalau tidak sholat, iya tidak iman. Ya tidak punya iman. Wa tuhuru syartun li sihatiha. Nah itu. Jadi gini, ada yang mengatakan gini, pendapat yang pertama gini. Sholat itu separuhnya, bersuci separuhnya. Separuh dengan separuh jadi apa? Satu, punya iman. Nah gitu kan. Malah hati-hati. Kalau tidak punya wudhu kemudian sholat, bisa dosa. Bisa dosa. Karena apa? Mempermainkan ibadah kepada Allah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan bersuci itu adalah sholat sempurna. Iman itu sholat sempurna, bukan tuhur. Iman itu adalah sholat sempurna. Nah, tapi orang tidak bisa sholat kecuali dengan bersuci. Podohai, tidak ada masalah. Inti mau jadikan bersuci separuh, sholat separuh, ya jadi satu iman. Inti mau jadikan, enggak, iman itu ada di sholat. Ya sudah, tidak ada masalah. Lah bersucinya, lah inti kan, lah kita bersolat ini kan tidak bisa kecuali harus dengan bersuci, podohai. Itu. Maka dikatakan apa? Fasoro, maka menjadi apa? Atuhru. Iya mana? Kasyarti, seperti syarat. Ya emang sebetulnya gitu. Syarat sahnya sholat itu ya berwudu. Atau berwudu atau makna ya. Kadang apa ini tayamum. Wakilah ghairu dzalik. Ada pendapat yang lain mengatakan ya tidak ada pembahasan yang lain. Ya terserah, ada masalah. Itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi, dan pujian kepada Allah, tamlaul mizan, memenuhi timbangan kelak di hari kiamat. Apakah bentuknya alhamdulillah? Bukan bentuknya alhamdulillah, tapi yaitu sawabuha, pahala dari kalimat alhamdulillah. Itu memenuhi mizan itu. Biasanya kita orang mengucapkan alhamdulillah kalau apa? Kalau sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, naudzubillah. Ya. Toko rame, hasil banyak, masya Allah. Onlinean rame, alhamdulillah makna itu. Alhamdulillah. Ya apa? Tokomu rame? Ya alhamdulillah. Nah, itu. Tapi ya apa? Tapi masih mending dia mengucapkan alhamdulillah ya. Dia masih mengucapkan alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah,
tamlaani, keduanya itu memenuhi timbangan, yaitu lau, andai, gudiro, diperkirakan, sawabuhuma, pahala huma itu subhanallah alhamdulillah jisman, kalau dibentukkan fisik. Kalau bentuk fisik, andai dibentukkan fisik, kalimat subhanallah walhamdulillah itu fisiknya bisa memenuhi dari timbangan kelak di hari kiamat. Padahal timbangan itu lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi besar. Jangan dianggap orang yang zikir kepada Allah, orang yang istiqomah, zikir. Tadi yang ikut khutbah Jum'ah di kita orang mengucapkan bismillah. Padahal di situ mengucapkan bismillah toh, bukan bismillahirrahmanirrahim. Masih bismillah. Berapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan doa kalau dimulai dengan basmalah pasti dikabulkan oleh Allah. Wasababu dan sebabnya ma ishtamalata, apa-apa yang dua kalimat itu, yaitu subhanallah, alhamdulillah, mengandung alaihi atasnya apa-apa, minat tanzih, dari pensucian Allah, wat tafwidi, dan bentuk pasrah ilallah, kepada Allah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, tambahin lagi ya, wala ilaha illallah wallahu akbar, apalagi tambah itu. Cuma ini tak sudah. Kita mengucapkan cuma ini, subhanallah alhamdulillah. Kenapa pahalanya begitu besar? Karena kalimat subhanallah walhamdulillah itu mengandung dua. Mengandung pensucian kepada zatnya Allah dan sesuatu yang amat disenangi oleh Allah. Apa? At-tafwid. Tafwid, pasrah ilallah, kepada Allah. Makanya kalau membaca wirid Nawawi, alhamdulillah diberikan guru-guru kita, ada bacaan dibaca pagi, dibaca malam. Ikrar wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu kalimat yang disenangi sama Allah. Karena apa? Tidak tahu sudah ya Allah. Iki urusan ruwet ya Allah, urusan ini, urusan istriku, anakku, keluargaku, ekonomiku, wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrah kepada Allah. Makanya jarang orang yang bisa istiqomah untuk itu, jarang. Karena apa? Orang pilihan. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Wassalatu, salat itu nurun, bagikan cahaya. Apa maksudnya bagikan cahaya di sini? Yaitu tamna'u. Salat, asalkan betul-betul ya, mencegah minal ma'asi, bukan maksiat. Minal ma'asi, dari berbagai maksiat. Dari berbagai maksiat. Watanha, dan sholat itu akan mencegah anil fahsya, dari segala keburukan. Watahdi, dan sholat itu akan memberikan petunjuk ilas shawab, kepada sesuatu yang benar. Habib, ini sekarang banyak aliran sesat, banyak ini. Ini taklim kan? Iya. Sholat, iya. Aman. Kenapa? Sholat itu yang akan memberikan efek. Nanti gini hadirin. Orang itu asalkan sholatnya betul ya. Asalkan sholatnya betul. Itu pertama kali oleh Allah akan diberikan perasaan malu. Isin aku rek. Ati koyok ngono iku isin aku. Itu sudah cahaya dari Allah. Karena perasaan malu, kalau tidak ada, laksanakan, terserah katanya Nabi. Tapi kalau punya malu, dia akan, tidak ada wis. Kadang-kadang ditanya, dalilnya apa? Embu, tapi embu kok tidak enak belas aku. Gitu. Ya, itu malu paling besar. Ya. Tapi kan sering kita orang yang hafal hadisnya apa? Al-haya'u, hafal kabeh itu. Malu adalah bagian dari iman. Itu malu dulu. Ya. Inti misalnya mosok kok nanti melaku di dalan bengak-bengok ngono. Izin beb ngene ya wis. Iman.
Lek nanda di dalan, nari di dalan, tambahan menmane. Yang jadi masalah, katanya sholat, tapi kok masih nari di jalan. Ya apa? Wallahu a'lam. Ya semoga anda bisa akan ya, akan. Wadahdi ila shawab. Akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang itu diberikan hadiah berupa telur. Dikit hadiah telur gitu lah. Akhirnya dititipkan, fulan berikan ke fulan itu ya telur ini ya katanya. Oh iya ya khair. Dikasih telur itu enggak salah ya berapa lah, mungkin 10 gitu ya mungkin ya. Akhirnya dia ngelihat, oh api kira ndoke. Tak cepet situ aja. Tak apa-apa paling rido. Uli marido. Enak lah ngomongin. Uli marido diketahui ridonya. Diambil satu. Dibawa. Yang diberikan wali min auliyaillah. Apa yang terjadi? Fulan ini ada hadiah telur dari fulan. Oh Masya Allah telur ya iya. Diambil. Dikeluarkan. 1. Dihitung. 9. Oh enggak. Dibalik mana? Dihitung lagi. Ikin delok. Yang ngantar kan ngelihat. Dihitung lagi. Pas 9. Oh enggak. Dibalik mana? Mau ketiga kali. Iya. Ana minta maaf. Ana ambil dari 1 itu. Enggak boleh katanya. Dari mana ini? Ya ini sholat. Urusan yang kecil loh ya. Apalagi urusan yang besar. Wa tahdi ila shawab. Nanti kalau sudah dapat tahdi ila shawab ini. Tapi tidak semua orang ya. Baru masuk apa? Istafti qalbah. Minta fatwa ke hatimu. Tapi hati yang gimana? Hati yang penuh ilmu, yang bersih gitu. Aku masih ngapain riba. Hatiku pas. Ya ono. Ya saking aja hatimu rusak. Ya enggak. Kadang-kadang kita orang enggak tahu mana. Ini hukumnya remeng-remeng, enggak paham mana. Tinggalkan. Kadang ditanya kenapa? Enggak tahu Allah. Hatiku enggak serak. Hatiku enggak serak. Orang-orang yang enggak ngerti kok diwara, wah ini terlalu was-was, ini gini, ini kolot dan lain sebagainya, biarkan sudah. Ya. Wakila, ada pendapat yang mengatakan tentang kalimat as-wassalatu nurun yakunu sawabuha, menjadi pahalanya itu salat nuron. Pahalanya itu salat menjadi apa? Nuron, menjadi cahaya li sahibiha, kepada orang yang melaksanakan itu sholat. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hari kiamat itu gelap hadirin. Jangan-jangan tidak gelap. Sampai di firman Allah itu kan. Di antara mereka ada yang mengikuti orang-orang soleh. Karena penuh cahaya. Akhirnya apa? Disuruh mundur katanya. Mundur. Loh, aku temanmu. Kita dulu tetanggaan, kita makan bareng, kita kerja bareng mungkin. Aku sekarang minta cahayanya. Iya, kita teman, tapi kamu tergoda dengan dunia. Tapi kamu terperdaya sampai dalam keadaan seperti itu, kamu mati dalam keadaan seperti itu. Maka ketika itu Allah menjadikan penghalang, satir. Sehingga di dalam keadaan gelap, dia tetap mendapatkan cahayanya Allah. Itulah. Terus kayak di dunia lah, hadirin. Ini tahu kalau di dunia itu kan kadang-kadang ada orang berhenti di tempat yang mau masuk gelap itu, bukan mau begal, bukan, ngenteni motor. Apa tujuannya? Ngikuti di belakangnya. Kenapa? Gelap. Itu kan tetap bisa ngikuti. Kenapa? Aman. Karena yang depannya ini ada cahaya. Nah, itu nanti di hari kiamat seperti itu. Orang ahli taat, orang yang dekat sama Allah, cahaya penuh. Di belakangnya banyak yang mengikuti. Di antara yang mengikuti itu orang yang pernah dia kenal. Bahkan ketika menjelaskan ayat ini, Habib Umar pernah jelaskan, di antara mereka itu kadang ada yang makan bareng loh. Ada yang makan bareng. Sehingga mengatakan, loh dulu kan kita temenan. Bukan cuma ini toh, bahkan makan bareng loh kita orang. Kenapa mau ditinggalkan? Dijawab tadi itu, kamu tergoda. Ya kamu tergoda sampai ninggalkan semuanya.
Akhirnya kamu mati dengan fitnah tadi itu. Itu. Wakilah. Ada pendapatan li'annaha, karena sungguhnya salat sababun, satu sebab listinaratil qalbi, terangnya hati. Terangnya hati. Lek hati terang iku enak, opo enak. Enak, ngadepi apapun itu enak. Makanya wong lek sumpek kadang-kadang ngamukan gitu ya. Ono masalah, ngamuk. Itu normal. Tapi itu nandakan hati ini sik goyah. Tapi kalau orang kuat enggak, tetap. Ya. Di antara mereka itu ada yang nasallallahu salam al afiyah ya. Ujiannya itu sama keluarganya berangkat untuk bahasanya kita orang refreshing sebentar gitu loh. Ternyata anaknya itu apa? Tenggelam, meninggal. Ketika anaknya tenggelam meninggal itu, karena itu di tempat kuburannya orang soleh, satu kuburannya Nabi, sehingga sang alim tadi berhenti dulu untuk ziarah dulu. Karena di tempat itu kalau akan masuk ziarah, kalau keluar ziarah, seperti apa? Seperti pamitan. Ini anaknya jenazah loh. Anaknya diletakkan di mobil, nasallallahu salam al-afiyah ya, ujiannya ditaruh di mobil, dinyalakan nasinya. Ditutup, ini naik dulu, ziarah dulu. Setelah itu dibawa. Ya opo ini. Iya. Enggak ngomong ngono kan naik. Tuh enggak ini. Adalah satu orang soleh. Paham ini ya? Coba, ini cerita gini nih hadirin ya. Bukan kita enggak percaya, enggak. Bukan kita enggak percaya, enggak punya kasih sayang sama anak, lebih kasih sayang sama anaknya daripada kita. Justru perbuatan orang tuanya seperti itu memberikan derajat kepada anaknya. Faedah dari sini ya, coba kita pikirkan. Apa sih yang menjadi penghalangnya kita kalau dibandingkan ini? Apa kira-kira? Capek, ngantuk, ini, itu. Dibandingkan ini loh. Ente lihat sih, ya apa kejadian ini? Anaknya meninggal, rutinitas masih dilaksanakan berupa ibadah sama Allah. Iya, itu orang bedanya Allah ya. Wasodaqatu burhanun. Sodaqo itu burhan. Burhan itu apa? Hujjah, bukti. Li sahibiha, untuk orang yang melaksanakan hal itu sodaqo. Fi adai, bukti apa? Dia melaksanakan hakil mal, haknya harta. Haknya harta. Makanya wong sugih lek taat iku enak. Wong sugih taat enak. Siapa yang lebih dulu masuk? Orang yang mati syahid, orang alim, orang kaya. Orang kaya dulu. Ketika orang mati syahid akan masuk surga, anak dulu masuk. Ini semuanya masuk surga, cuma kepingin yang lebih dulu. Allah nunjukkan ini. Orang yang orang yang berjihad di jalan Allah. Aku berhak satu tetesan darahku ini bisa mensyafaati 70 keluarganya. 70 keluargaku. Aku berhak masuk surga terlebih dahulu. Diteplek tekan mburi. Jadi mengalim. Kon weruh ngono teko sapa? Kan teko aku. Mundur. Atret. Wong alim mati maju. Ate mlebu dhisik. Diteplek maneh kalau sugih. Tek. Minggir. Aku dhisik. Loh, aku ngajari. Pondokmu sing biaya sapa? Lek ono santri, nek iso bayar, sapa sing ngeki? Enggak enak. Apalagi sudah alim sugi. Biasanya begini, biasanya yo. Jadi biasanya. Biasanya itu gini. Kalau sudah alim, kurangan fulus. Kalau akeh fuluse, rodo heng didik. Biasa itu ngono, biasa. Tapi kalau yang hebat itu sudah kaya, alim, wah dua-duanya itu. Sing jebles, melarat, bongol. Oh iya, kenapa ini Pak? Iya, nyesel itu nyotok. Paham ini? Iya, pengajian ya di musuh. Cita-cita tadi apa Be? Ayo tanya kon cita-cita tadi apa? Dan kon tanya. Cita-cita apa dan? Dadi wong sugih apa jadi wong alim? Salah jawabannya.
Dua-duanya. Kan kapan yang kalau doa jangan tanggung-tanggung. Nah, jangan ngamalno sih. Kayak anda. Oh, suki alim, enak. Tidak ruwet. Iya. Wakila. Dikatakan hujjatum fi imani sahibiha. Bukti baik di dalam keimanan sahibnya. Orang yang mengeluarkan harta itu. Kenapa? Li'annal munafiqo, karena orang munafik la yaf'aluha, tidak melaksanakan itu sedekah ghaliban kebanyakan. Sudahlah. Katanya Habib Ali Habsyi, orang itu yang paling berat kalau sudah berhubungan dengan harta. Sebenarnya paling berat itu. Paling berat. Sudahlah, ayo besok kerja bakti ya, insya Allah kok KB. Datang semuanya. Besok kita orang angkat-angkat, wedi gini-gini. Berangkat semuanya. Tapi kalau besok sediakan uang, kita mau infak nanti akan mundur. Biasa nih. Katanya mu'allif, kata pemberi asyari, pemberi keterangan di sini, hujjah fi imani sahibiha. Sebagai bukti baik di dalam keimanan orang yang mengeluarkan harta tadi itu. Kenapa? Li'annal munafiqo, karena orang munafik la yaf'aluha. Dia tidak sulit untuk sedekah ghaliban kebanyakan. Kebanyakan. Wasabru, kesabaran itu bagian apa? Dia itu cahaya. As-sabru al-mahbub. Ya, sabar yang dicintai. Bukan sabar yang dicintai, sabar yang dicintai itu ya apa? Wis anak ndak sembahyang wis kenang, wis sabar. Biarkan sudah ndak sholat, aku sabar. Ini bukan as-sabrul mahbub. Ya, nggak boleh. Kesabaran yang dicintai. Justru kita membangunkan, ayo kalau taklim jangan tidur. Kalau pengajian jangan tidur. Apa tujuannya? Ini sabar. Sabar untuk apa? Untuk mengingatkan dia. Jangan sampai selesai pengajian dapat faedah, tapi dia diharamkan faedah. Karena apa? Karena tidur. Gitu. Kenapa tidak taklim? Kenapa? Itu sabar sebetulnya. Sabar apa? Sabar mengingatkan. Ya. Orang ingatkan itu hadirin. Kalau sekali dua kali itu royet, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berkali-kali seperti itu diuji sabari. Diuji sabari. Ya. Akeh lah contohnya. Ayo lek soft kosong maju. Siji. Meni soft kosong maju. Loro. Itu insya Allah saulan terus ngono. Saulan loh. Kadang-kadang wis mangkel wis. Delok ngene. Allahu Akbar. Ndak oleh sak beneri. Sak beneri ndak oleh. Cuma mangkel wis. Iya. Makanya kesabaran itu yang dicintai sama Allah. Dia cahaya. Ayo, jangan tidur. Ya, jangan tidur ya. Pintar ya. Mau iki kudu des saya ngene. Ya sabar. Sabar mahbub namanya. Nanti ada sabar mahbub dikepuk. Pokok ndak melukai ndak apa-apa. Itu sabar mahbub namanya. Iya, ngelegetno loh. Iya, Mam. Iya. Baik. Wa huwa as-sabru ala taatillah. Sabar untuk bareng-bareng kepada taat sama Allah. Sabar. Nasallallahu alaihi wal bala ujian wa makarih dunia. Yang tidak disenangi dari dunia, ya kan? Antri bensin, ya kan? Sing rekening di JP, ayo nggak, ya apa gue sabar. Wa anil ma'asi, dari berbagai maksiat. Nah ini, kalau Agustus diuji nih, wa anil ma'asi diuji, ya. Ojo ndelok karnaval, tak oleh. Nah termasuk sing ndelok karnaval leren, sabar itu. Iya sabar, sabar untuk taat sama Allah. Iya. Kon ndelok karnaval enggak? Enggak. Jangan ya. Wa ma'nahu, dan maknanya la yazalu sahibuhu. Masih terus orang yang memiliki kesabaran mustadhi'atan.
dalam cahaya, mustamirrotan, selalu ala shawab, atas kebenaran. Sabar. Kullun nasi ya'du, setiap manusia pagi harinya, fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya. Ma'nahu artinya kullu insanin yas'a bi nafsihi, melaksanakan dengan dirinya itu, melaksanakan perbuatan. Faminhum mayyabi'uha lillah, di antara mereka Allah maj'al minhum, menjual dirinya untuk Allah Ta'ala. Dengan apa? Bito'ati, dengan taat kepada Allah. Fayu'tikuha, maka hakikatnya orang yang berjalan di dalam ketaatan sama Allah, fayu'tiku, maka dia membebaskan itu jiwa minal azab, dari siksaan. Wa minhum, di antara mereka, mayyabi'uha, ada yang menjualnya itu jiwanya li syaitan wal hawa, untuk setan, untuk hawa nafsu. Dengan apa? Bittiba'ihima, dengan mengikuti akan setan, dengan mengikuti atas hawa nafsunya. Mubikuha ayyuhliku, yang akan menghancurkan jiwanya itu sendiri. Waqad basattu syarha, dan benar-benar aku telah memberikan penjelasan yang gamblang, yang jelas. Syarha, satu penjelasan hadal hadith, ini hadith fi awal syarhi sahih Muslim, faman arada falyuraji'hu, yang menginginkan ya delokan kitab gitu maksudnya ya. Wabillahi taufik, insyaallah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab.